Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Selamat datang kembali, selamat bertemu dengan saya Mada di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang kaidah khas. Kaidah khas ini berkaitan erat dengan kaidah am yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Namun sebelum pembahasan ini kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kaidah khas, pembahasan tentang kaidah khas ini erat sekali kaitannya dengan kaidah am karena hubungan antara khas dan am ini adalah hubungan berlawanan. Kalau kita sudah memahami am, maka insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk memahami tentang khas karena khas ya lawannya am. Kemarin pada video-video sebelumnya telah kita bahas bahwa am adalah lafaz yang bersifat umum, artinya mencakup, maknanya mencakup seluruh individu yang sesuai dengan kriteria amnya. Misalnya lafaz al-insan yang artinya adalah manusia. Manusia secara kriteria adalah hayawanun natiqun, hewan yang mampu untuk berpikir. Maka kriteria ini ketika diterapkan kepada hal apapun kemudian kok cocok, maka hal tersebut masuk ke dalam individu yang tercakup dalam manusia. Jadi semua hewan yang bisa berpikir tercakup dalam manusia. Makanya manusia itu disebut lafaz am, mencakup di dalamnya adalah seluruh manusia, Zaid, Umar, Abu Bakar, Ibrahim, Mada dan kawan-kawan semuanya juga masuk ke dalam manusia. Nah, individu-individu dari am inilah yang disebut sebagai kata khas. Individu-individu yang tercakup dalam lafaz am itu disebut sebagai khas. Maka kita bahas bersama-sama secara bahasa. Khas berarti adalah khusus. Mudah ini ya. Mudah sekali diingat, khas artinya khusus. Adapun menurut terminologi usul fikih, al-khasu huwa lafzul mawdu'u li ma'nan wahidin ma'lumin ala sabilil infiradi. Khas adalah lafaz atau kata yang digunakan untuk satu arti yang jelas. Jadi artinya itu cuma satu. Cakupannya lafaz khas itu satu, beda dengan am yang mencakup seluruh individu. Jadi khas cakupannya hanya satu individu ala sabilil infiradi dan mandiri, sendiri. Maksudnya ya cuman itu saja. Misalnya lafaz zaitun. Nah, itu kan artinya Zaid, ya cuman Zaid saja. Tidak bisa diganti dengan Umar, tidak bisa diganti dengan Abu Bakar atau yang lainnya. Itu maksudnya ala sabil infiradi. Ala sabil infiradi secara mandiri itu juga menafikan ketika misalnya zaitun menunjukkan arti Zaid, itu kan mandiri pokoknya Zaid aja. Juga menafikan nggak bisa dimasukkan dengan ditambahkan yang lainnya. Misalnya Zaid tambah Umar, nggak bisa. Artinya ya kalau Zaid ya sudah Zaid aja, tidak bisa ditambah dengan orang-orang yang lain. Contoh yang lain misalnya bunga. Bunga itu kata umum, mencakup jenis-jenis seluruh jenis-jenis bunga. Tapi kalau kita katakan melati atau mawar, berarti yang dimaksud ya hanya bunga melati saja, bunga mawar saja. Ya, jadi kalau mawar dibandingkan dengan bunga, ini bunganya umum, mawarnya khusus. Nah, ketika sudah jadi mawar, menunjukkan arti mawar yang tidak bisa dimasukkan arti yang lainnya, jenis yang lainnya, mau dimasukkan di situ melati tidak bisa. Kalau sudah mawar ya mawar saja. Itu maksudnya ala sabilil infiradi. Nah, definisi ini akan lebih jelas menurut redaksi dari Syekh Abdul Wahab Khalaf yang mengatakan kullu lafzin am adalah setiap lafaz wudi'a yang dibuat limaknan wahidin untuk menunjukkan satu arti alal infiradi secara mandiri. Jadi arti itu saja, tidak bisa diganti dengan arti yang lain. Wal inqita'i anil musyarakati, dan arti itu juga tidak bisa ditambah, digabungkan dengan
arti yang lainnya. Kalau mawar ya sudah mawar saja, tidak bisa ditambah melati, sepatu atau edelweiss dan lain sebagainya. Itu adalah definisi dari khas. Mungkin agak cukup sulit kita memahami definisi ini, tapi kalau kita pahami yang di awal kita sampaikan, bahwa kita ambil contoh saja al-insan itu adalah kata am yang mencakup Ibrahim, Ali, Umar dan seluruh manusia. Nah, Ibrahim, Ali, Umar dan manusia yang lainnya itu disebut sebagai lafadz khas. Itu saja akan lebih mudah bagi kita untuk memahami mana yang am, mana yang khas. Nah, adapun misalnya bunga. Nah, ini bunga. Bunga itu juga am, mawar, melati dan lain-lainnya itu disebut sebagai lafadz khas. Bisa jadi kita kembangkan lagi, mawar itu juga masih umum, masih juga bisa kita sebut lafadz am, tapi kemudian lafadz khasnya adalah ada mawar yang merah, ada mawar yang putih, ada mawar yang warna-warni lainnya. Nah, itu juga bisa kita kembangkan seperti itu. Ini adalah definisi dari khas. Selanjutnya kita membahas tentang takhsis. Takhsis secara bahasa itu artinya mengkhususkan. Ya, takhsis artinya mengkhususkan. Jadi kalau am artinya umum, khas artinya khusus, takhsis artinya mengkhususkan. Bagaimana dengan definisi dalam terminologi usul fikih? Takhsis adalah mengkhususkan redaksi am dalam ayat atau hadis untuk satu atau sebagian individu maknanya saja karena ada qarinah yang menunjukkan kekhususan tersebut. Ini seperti insya Allah akan mudah kita pahami ya. Kita ulangi, mengkhususkan redaksi am, jadi ada kita temukan redaksi am di dalam Al-Quran atau hadis. Ada redaksi am, misalnya insan. Namun, jika kita menggunakan insan secara umum, berarti kan cakupannya banyak. Tapi, lafadz insan yang kita temukan itu tidak kita maknai untuk seluruh manusia, tapi kita arahkan hanya untuk satu manusia saja atau sebagian manusia saja. Nah, jadi ada lafadz umum yang maknanya kita khususkan untuk satu atau dua individunya saja. Kita temukan kata insan, tapi kita tidak maknai untuk seluruh manusia, tapi hanya kita gunakan untuk Zaid saja. Jadi insan artinya Zaid, atau insan artinya Zaid, Ibrahim, Abu Bakar dan lain-lain. Nah, proses pengkhususan ini namanya adalah takhsis. Kenapa kita bisa mengkhususkan ya begitu? Karena ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu bisa macam-macam, bisa berupa konteks, bisa berupa ayat lainnya, bisa berupa hadis lainnya. Jadi, ringkasnya adalah misalnya kita temukan ayat Al-Qur'an ada yang umum. Kemudian kita temukan ayat yang lain lagi ternyata khusus menggunakan kata pembahasan yang sama, maka ayat yang umum ini kita arahkan maknanya kepada arti yang khusus. Ini disebutnya sebagai istilah takhsis. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, proses takhsis ini bisa kita temukan juga. Misalnya, ada seorang ibu, ada seorang bapak atau ibu guru menemukan satu siswa yang bandelnya minta ampun, kemudian satu hari dinasehati, tapi ternyata sepertinya nasihat itu tidak mempan bagi anak ini. Nah, maka di hari berikutnya bapak atau ibu guru bersangkutan itu masuk ke kelas, kemudian menasehati seluruh siswa yang ada di kelas dengan mengatakan, kalian itu harus rajin, jangan malas-malasan. Murid yang males itu bisa-bisa tidak naik kelas ya. Bapak ibu guru itu mengatakan murid yang males bisa-bisa tidak naik kelas. Nah, ada tanda-tanda. Kalau kita lihat murid ini sebenarnya lafadznya umum, cakupannya bisa satu kelas bahkan satu madrasah. Tapi dari tanda-tanda kemarin itu yang dimarahi itu si A. Maka kita arahkan, murid ini maksudnya bukan semuanya, tapi yang dimaksud adalah si A saja. Nah, menggunakan kata murid yang umum untuk si A saja, itu namanya adalah proses takhsis. Jadi di sini akan kita pahami ada 3 istilah yang bisa kita pahami. Satu, ini adalah mukhassis atau qarinah
yang menunjukkan maksud khusus dalam konteks di atas itu adalah teguran yang kemarin diberikan. Yang ditegur kemarin itu cuma si A, berarti itu adalah qarinahnya. Kita sebut dengan istilah mukhassis, yang mengkhususkan. Ada yang kedua, ada yang dimaksud mukhassas atau maksus, yaitu berupa ayat atau hadis yang menggunakan redaksi umum. Lebih gampang ini ya. Ayatnya atau hadisnya atau kalimat yang umum itu namanya adalah mukhassas atau maksus. Dalam konteks kasus murid tadi, yang maksus adalah kata muridnya. Murid ini kata umum tapi kemudian dikhususkan, maka dia disebut mukhassas atau maksus. Sedangkan proses mengarahkan lafadz umum kepada arti yang khusus itu namanya adalah takhsis. Itu adalah penjelasan tentang khas dan tentang takhsis. Khas adalah lafadz umum, takhsis adalah proses memaknai lafadz am dengan proses mengarahkan lafadz am kepada maknanya yang khusus untuk satu individu atau beberapa individunya. Baik, semoga itu bisa difahami. Jika ada kiranya masih belum belum bisa difahami juga, maka bisa komen ya. Coba di kolom komentar bagian mana yang belum difahami, nanti kita bisa bahas bersama-sama. Baik. Sepertinya kita sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya tentang jenis-jenis taksis. Kita potong di sini karena nanti pembahasan jenis-jenis taksis ini akan cukup panjang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.